Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham-saham Extreme Fear Plus. Kali ini mungkin saya lengkapi langsung lah dengan trading plan dan money managementnya. Bagaimana strategi kita ya Bapak Ibu. Jadi sekaligus ini untuk refreshing bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut workshop trading as a business batch 46 tanggal 25 April. Karena di penutupan tanggal 24 April hari Jumat kemarin marketnya memang tidak kita ketemukan sebenarnya saham yang biasa kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Tapi kan dalam trading as business itu kita biasanya tidak menyerah terhadap keadaan. Biasanya dalam kondisi ekonomi atau kondisi pasar saham seperti apapun, kita dituntut untuk bisa memikirkan cara terbaik untuk bisa tetap profit, tetap bisa menjalankan bisnis, tidak kabur, tidak jadi cacing. Itu kan kadang-kadang ada yang sombong, terlalu sombong menjadi cacing dan naga all in, tidak bisa dalam trading bisnis. Nah, ini kita coba dengan menganalisa apakah masih ada potensi, terus bagaimana caranya memperkecil risk, bagaimana caranya supaya kalaupun dia kita masuk, resikonya terukur dan ya memang tidak ada jaminan pasti profit, memang tidak ada, tapi kita bisa pastikan resiko yang sudah terukur karena dalam bisnis itu yang utama adalah risk management. Ya, sebelum kita membeli sahamnya, kita harus ukur dulu dan wajib punya business plan. Oke, jadi kemarin itu karena waktunya terbatas, materinya sangat banyak, kita tetap memaksa ambil contoh kemarin di kelas itu latihan untuk kalau nggak salah Elsa ya. Tapi Elsa ini kan skenarionya di hari Kamis bukan hari Jumat. Untuk hari Jumat ke depannya kita akan coba dan karena kemarin itu ada masalah di kendala di InFocus, jadi tidak terlalu jelas. Mungkin kalau saya buatkan videonya akan jelas. Ya, jadi nanti semoga ini jadi potensi dan kita memakai sudut pandang yang lain. Kita melihat marketnya memang IHSG ini sedang dalam tekanan. Ya, dalam tekanan. Nanti kita coba pakai teknik. Namanya adalah mencari saham-saham yang extreme fear dengan teknik kontrarian ya. Oke. Jadi saya bacakan dulu disclaimer-nya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, sekaligus memperjelas, memantapkan pola pikir atau mindset atau strategi berpikir dalam trading as a business terutama bagi Bapak dan Ibu yang kemarin bertemu sampai di kelas, kita belajar bersama dan para alumni yang sudah ikut trading as a business, tetapi kondisinya kan berbeda. Ada yang kemarin mereka belajar dalam kondisi yang ideal, sekarang sebelumnya belajar dalam kondisi yang ideal, kemarin itu belajar dengan kondisi yang ya buruk ya kalau kita lihat kondisi marketnya. Tapi justru kemarin kita bahas, justru kalau mau belajar itu adalah memang lagi saat buruk-buruknya. Supaya apa? Terbuka kan kadang-kadang ada informasi, ayo beli saham, rekomendasi itu muluk-muluk gitu. Yang diceritakan semua indah-indah ya. Tapi kalau kita belajar di kondisi sekarang kan nggak bisa dimanipulasi. Memang kondisi marketnya seperti ini. Cuman kita sebagai businessman, pelaku bisnis atau trading as a business harus memikirkan bagaimana bisnis ini tetap berjalan gitu ya. Kalau enggak ya kabur ya tutup laptop, jadi cacing gitu istilahnya. Kemarin ada komentar seperti itu di kelas. Oke, kali ini kalau biasa di kelas kita akan di dalam trading as business, kalau beruntung kita akan mendapatkan the best time for buying ya. Karena dia itu adalah the best time, resikonya terukur, dia ready to uptrend. Nah, kali ini kita pakai strategi berbeda, agak disebut dengan kontrarian. Kita melakukan buy on weakness. Ini adalah minor strategi. Ya, selain tadi the best time for buying yang kita pelajarin berdasarkan struktur Wyckoff-nya, fase akumulasi. Lalu kita juga bisa mencari saham ledakan volume atau yang aman ada pullback. Sekarang kita buy on weakness. Sama. Prinsipnya semua mengadu apa yang diajarkan di kelas sebagai trading as a business.
Sekali lagi, ini adalah edukasi, trade at your own risk. Bapak dan Ibu, kalau nanti yang memang belum mendapatkan ilmu trading as bisnis, usahakan baca buku atau nonton tutorialnya bagaimana caranya memperkecil risk, ikutin step by step-nya. Idenya yang penting bahwa bagaimana saya selama 20 tahun ini trading dengan menghitung risk dan meminimalisasi. Ya, banyak trik-trik yang kemarin di sharing di kelas. Tidak semua bisa saya sharing di sini, tapi sebagai referencing mungkin bisalah ya menjadi acuan. Filosofinya sama. Cuman detailnya ya, trik kalau dia gagal diambil masuk ke bawah bagaimana Pak? Misalnya kalau dia tidak turun atau kena auto reject bawah seperti apa, itu kan trik berdasarkan pengalaman. Kalau kena stop loss hunter bagaimana caranya? Nah, itu sangat detail. Nah, sekarang ini saya coba mereview strateginya saja. Teori yang kita pelajari 1 hari full di kelas, itu coba di-refresh kembali. Oke, Bapak Ibu, kita akan menggunakan Telegram bot DL Quantbot untuk mencari screeningnya, melihat di mana demand zone-nya, melihat potensi memasang stop loss-nya, lalu kita akan menggunakan trading view, dan kita akan di botnya juga kita akan membuat trading plan serta money manajemennya. Oke, jangan lupa join juga sosial medianya Bapak Ibu, subscribe juga ke channel YouTube ini kalau ada update video baru, mudah-mudahan langsung terinformasi ya. Oke, kemarin ini dia Bapak Ibu peserta workshop trading aset bisnis batch 46 hari Sabtu tanggal 25. Jadi memang kondisi marketnya pas tidak ada yang ideal ya, yang indah, yang gampang, marketnya sulit, tapi justru di sulit itulah kemarin kita bahas. Bisnis itu mau survive ya tetap harus melakukan segala cara supaya dia tetap survive ya. Nanti kita sebagian besar sudah saya jelasin, tapi tacticalnya kemarin tidak sempat saham apa ya yang kita buat dengan jelas. Karena memang tidak ada the best time for buying. Nah, sekarang kita pakai strategi lain. Kalau kemarin saya bahas ulang, tentu waktunya tidak cukup. Ya, makanya sekarang saya buatkan videonya. Untuk tanggal 9 Mei, insya Allah kita akan laksanakan yang batch ke-47 ya, Bapak Ibu. Tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak untuk trading as business level basic dan untuk level basicnya? Tadi pagi ada ibu-ibu bertanya, saya bilang sudah penuh ya, tidak bisa karena kemarin ini 9 orang aja sebenarnya udah kepenuhan. Jadi memang saya tidak bisa melaksanakan workshop itu rame-rame. Pertama memang keterbatasan ruangan, saya harus cari ruangan yang murah. Tidak apa ya maksudnya ya murah, lalu tapi kemarin tuh panas ya Bapak Ibu karena cuaca panas sekali, terpengaruh kalau ramai banyak ya. Baru infokusnya kemarin juga bermasalah, jadi tidak terlalu jelas ya. Itulah ya, jadi memang tidak bisa rame-rame workshopnya, mohon maaf sudah penuh. Insya Allah nanti tunggu bulan depan Mei ada, nanti bulan Juninya juga belum tahu ada atau enggak ya, tunggu saja. Oke, nanti untuk advance-nya, jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut trading as a business, bisa melanjutkan ke volume price analysis. Bukan kemarin di kelas saya tidak mau menjelaskan pertanyaan beberapa orang yang berminat, wake off-nya bagaimana Pak? Waktunya nggak cukup. 1 hari kita kemarin sampai jam habis maghrib kita baru selesai ya. Kasihan yang pulang ke Bandung. Oke, jadi silakan yang sudah ikut workshop trading as business bisa mendaftar untuk ikut volume price analysis. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut trading as business tidak bisa mendaftar ya Bapak Ibu karena pendaftaran dilakukan di grup alumni. Oke, nah untuk aftermarket close tanggal 24 April sudah dibuat videonya. Nah memang apa boleh buat lah ya Bapak Ibu ya. IHSG jatuh, terpaksa kita prepare the worst condition. Well, the worst condition sudah saya jelaskan dalam video ini bahwa ada demand zone, ada target kita IHSG akan tutup gap atau menuju ke 6.000. Ya siapkanlah itu plan B. Silakan ditonton karena memang sentimennya banyak ya, rupiah, perang harga minyak mau menyebabkan harga minyak, terus ada lagi ditambahan outlook ya. Nah, silakan ditonton terutama untuk pembahasan IHSG-nya. Dan IHSG-nya sebenarnya masih fair, belum ekstrim, itu jadi masalahnya. Kalau tadi sudah ekstrim, lebih enak ya, sudah ekstrim fair, enak. Sekarang enggak, dia fair masih bisa turun lagi. Oke? Tapi tidak apa-apa, biasa itu dalam bisnis. Nah, saya rangkum saja sentimennya. Apa yang harus kita siapkan? Kalau cuma saya mengatakan prepare the worst condition, ya kita harus tahu dulu apa yang sentimennya sekarang saat ini tengah terjadi.
Di kelas juga kemarin kita sudah bicara ya dalam trading as business. Jadi kita lihat price, lihat volume, terus lihat psychological factor yaitu sentimen. Oke, pertama geopolitik ya, perang Amerika yang masih berlanjut, kayak eh, perundingan damai tidak berjalan dengan baik dan harga crude oil atau energi yang meningkat. Tidak mau kalau Bapak Ibu belajar ekonomi makro, saya juga dulu belajarnya tidak ahli amat sih. Saya belajarnya waktu sekolah S2 di SBM ITB, belajar bisnis ekonomi dan ekonomi makro. Ya, kalau ada lonjakan energi, ujung-ujungnya lari ke inflasi. Inflasi terus kalau ditahan ya tekanan terhadap keuangan negara. Terus tuntutan transparansi dan ancaman downgrade di MSCI ini berat sekali ya Bapak Ibu, karena banyak kasus seperti Yunani dulu di downgrade, Turki juga di downgrade. Bapak Ibu bisa cari cerita-cerita bursa saham luar negeri yang di downgrade oleh MSCI untuk kelayakan investasi. Ya, mereka kabur ya. Jadi nanti tuntutannya akibatnya akan terjadi capital outflow. Kalau capital outflow tekanannya akan berat karena asingnya biasanya masuk. Kalau kita lihat 10 tahun 20 tahun belakangan, dia masuknya ke saham-saham yang big cap ya. Tidak pernah asing dari korporat besar seperti BlackRock masuk ke saham-saham yang seperti Dada, seperti siapa tuh yang dibandari sama Belvin atau enggak. Pasti dia masuk ke saham yang kapitalnya besar karena memang market cap-nya besar, karena memang kapitalnya besar. Jadi mereka kalau keluar ya besar, digembosi lah artinya. Ini berat. Ya belum tentu secara bisnisnya jelek, tapi kan di mata apa namanya ETF atau reksadana atau passive investment ya tidak layak investasi gitu. Itu saja masalahnya. Kemarin di kelas juga kita diskusi bahas bukan masalah ekonomi bisnis BBCA jelek, tapi mereka tidak percaya apa boleh buat gitu kan. Ya, ya inilah faktanya, Jack. Jadi kalau mau yang paling terpercaya ya kita tradingnya di pasar saham Amerika, lo investasi di pasar saham Amerika. Oke, akibatnya apa? Akibatnya salah satu akibatnya adalah mereka akan cabut dari saham-saham yang berkapital besar, juga tekanan terhadap saham-saham berbobot tinggi, terutama yang katanya akan dikeluarkan adalah high shareholder concentration atau HSC ya, seperti brand, DSSA, itu juga akan dikeluarkan dari indeks. Lalu apalagi ya? Ya, ya rupiah juga tembus ke 17.300, ini mendekati all time low atau hampir sudah all time low bahkan lawan USD dolar. Kemarin disampaikan bahwa harusnya jangan khawatir, harusnya jangan kita sebagai bangsa Indonesia jangan malah membeli dolar. Ya bagaimana kalau orang bisnisnya harus import pakai dolar, mereka harus beli. Terus bukan berarti orang membeli dolar dia tidak nasionalis ya. Karena memang bisnisnya membutuhkan itu untuk hedging dan sebagainya. Lalu masalahnya orang-orang tidak percaya dengan rupiah. Terus orang-orang percaya dengan dolar. Apa boleh buat kan? Kan dalam bisnis semua orang pengen profit kan, menjamin bisnisnya ya. Tidak bisa atas nama nasionalis kita bisnisnya di nomor 2 kan untuk menjaga rupiah supaya kuat, kan nggak urusan bisnismen lah itu. Ya itu apa boleh buat lah, kalau di pasar jangan beli dolar ya gimana kalau kebutuhannya dolar. Kalau anak mau kuliah atau mau beli impor untuk mesin untuk bahan baku ya kan nggak mungkin, nggak butuh dolar. Nah yang paling berat juga terakhir adalah outlook dari Moody's dan Fitch. Ini padahal katanya Pak Menteri Purbaya sudah datang ke Amerika, tetap juga ya outlook-nya negatif. Apa yang disoroti? Ya katanya tata kelola. Kalau tata kelola itu kan udah perilaku kalau salah kemarin, kalau nggak salah itu Pak Menteri Purbaya mengatakan bahwa ada salah tata kelola sebelumnya.
Nah, begitu Pak Purbaya jadi menteri, masih juga disoroti tata kelola. Dan saya lihat Pak Menteri Purbaya makin kurus juga. Kasian juga ya. Akibatnya apa? Ada downgrade Big Bang, mereka kabur dari Big Bang ya. Kalau tata kelola itu gimana ya? Jadi kalau diperbaiki juga kebijakan masalahnya. Ya kita sebagai retail ini cuma bisa pelangak-pelongo aja lah kalau melihat tata kelola. Oke, nggak usah disebut lah, misal tata kelolanya APBN lagi tertekan, malah beli kaos kaki. APBN tertekan, MBG-nya malah beli motor gitu ya. APBN tertekan, malah impor truk dari India. Nah, itu kalau dibicarakan takutnya sentimen anti pemerintah pula nanti. Kita jangan ke sana lah, biarkanlah asing yang bicara. Dan sebagainya, macam-macam ya Bapak Ibu, ini banyak sekali. Apapun yang terjadi gini, ini kalau kita dalam bisnis, ekonomi bisnis, kalau kita belajar kuliah bisnis, itu kita evaluasi. Ya, kita evaluasi, namanya bisnis makroekonomi, kita bahas semuanya. Ya, walaupun kita beli sahamnya cuma lot by lot, ya tetap kita harus punya ilmunya ya. Oke, nah, yang kita lakukan adalah nanti mencoba kontrarian kali ini. Kontrarian ini mental baja ya Bapak Ibu. Tapi bukan sembarang kontrarian, tapi harus smart kontrarian, pinter. Nah, kita mengambil filosofi yang diajarkan oleh Warren Buffett ya. Dia mengatakan jadilah fear jika orang lain greedy. Jadilah greedy jika orang lain fear di pasar saham. Jadi kalau orang semua greedy beli bumi, padahal udah jelas cengdong keluar, kita jangan ikutan. Nah, sekarang orang greedy di beberapa saham ekstrim fear. Nah, kita jadi greedy ya. Kita beli, tapi dengan pintar, cara money management, stop loss-nya kelihatan. Nanti kita akan praktekkan. Jadi filosofinya ini, kalau Bapak Ibu mau membantah filosofi ini, silakan Bapak Ibu tanya ke Warren Buffett ya. Oh enggak, ini masalah risk. Ya udah, kemarin di kelas kita sudah membahas 6 bentuk risk. Dari market risk, company risk, trading risk, macam-macam lah. Risiko itu risk dalam trading pasar saham itu ada 6 kita bahas. Jadi bukan berarti saya tidak membahas tentang risk yang lain, tapi inilah strategi kita yang kita gunakan untuk kali ini. Oke, kenapa kita harus smart? Supaya kita tidak menangkap pisau jatuh. Oke. Yang kita perlu lakukan adalah memastikan di mana ada demand zone, memastikan di mana kita pasang stop loss, memastikan di mana risk-nya kecil atau affordable ya. Dan itu dilakukan risk-nya dihitung sebelum membeli. Nah, sekarang kita hitung. Oke, step by step-nya nanti Bapak Ibu lakukan adalah pertama kita akan screening di botnya SCR, Extreme ya. Kita mencari saham-saham yang Extreme Fear nanti. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Lalu kita cek speedometernya, juga rotasi sahamnya. Ya, biasanya saya cukup dengan speedometer. Cuma speedometernya kita cek daily dan weekly. Kalau daily dan weekly-nya sudah ekstrim, maka kita akan berani agresif. Tapi kalau baru speedometer daily saja yang ekstrim, weekly-nya masih fear, itu agak berbahaya ya. Tekanannya nanti bisa lebih lama, tergantung weekly-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting stop loss-nya kelihatan. Tahu di mana pasang stop loss-nya. Lalu kita lihatlah chart price dan volume-nya. Oke. Kita cek demand zone-nya dari chart price, volume, dan VBP untuk memastikan ada posisi stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss. Ini kemarin pesan yang saya ulang-ulang berkali-kali kepada peserta workshop trading as business dan saya tunjukkan caranya gitu. Salah satunya nanti akan kita ini. Ada banyak cara kemarin tergantung kondisi market. Salah satunya sekarang ini yang tidak bisa detail kemarin karena waktu. Oke, nah inilah yang disebut dengan smart kontrarian. Kita kontrarian tapi kita hitung risk dan kita tahu demand zone di mana dan stop loss-nya berlapis nanti. Kalau tidak kelihatan, jangan beli ya, jangan beli. Oke, nanti kita akan gunakan manajemen yang baik. Sekali lagi disclaimer-nya on, Bapak Ibu. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk lakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, linknya ada di deskripsi video. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help.
Nah, ini tutorialnya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lakukan screeningnya ada di ini, extreme dan weekly extreme. Lalu speedometernya, Bapak Ibu bisa lihat juga perintahnya speedometer yang kita lakukan. Dan yang paling penting juga jangan lupa ketik tutorial. Karena kan tadi tidak semua orang yang dapat kesempatan untuk ikut workshopnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini tutorial tentang screening extreme fear, lalu contoh-contoh tutorial trading plan yang lainnya. Kemarin ada yang bertanya tentang gap, lalu ada juga tutorial kemarin yang bertanya tentang VBP. Ya, kemarin dijelaskan di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan untuk ikut workshop trading as business bisa nonton ini. Dan kalau yang kemarin Pak Roy tentang volume price analysis, nah di sini sudah ada tutorialnya ya. Ini juga ada weekly fear and greed tutorial, speedometernya, silahkan ditonton dulu. Lalu untuk aftermarket close, Bapak Ibu bisa tonton kalau ada di sini sudah ada ya Bapak Ibu, karena kita tidak akan membahas IHSG Composite lagi, kita langsung membahas sahamnya dan melakukan analisa, termasuk tutorial trading plan-nya. Sekarang Bapak Ibu, ketik rekom dulu ya, nanti karena kita perlu lihat ini. Beberapa rekom kemarin memang sinyalnya bearish semua. Nah, di sini ada Telkom, news bearishness. Jadi di antara semua ini kita mendeteksi Telkom. End of bearishness ini kalau dalam volume price analysis adalah end of bearishness lah. Jadi end of downtrend ya. Jadi dia bearishness-nya masih ada, tapi mau berakhir. Oke. Dan kini kita lihat lagi apakah ada lagi Telkom di sini. Dan kita lihat Telkom. Ya, Telkomnya break new lower downjian. Bentuk new low ya, berarti di dalam daily. Oke, sekarang kita lihat SCR Extreme. Ya, jadi tadi SOP-nya kita screening sahamnya untuk Extreme. Di sini apakah ada saham-saham yang Extreme fair di dalam daily? Kita lihat BBRI. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga nanti kalau saya tidak sempat membuat tutorial trading plan-nya, lakukan analisa yang sama. BRIS, ya bisa jadi saya menganalisa Telkom sebagai tutorial, tapi yang naik mungkin BRIS, mungkin. Atau yang naik mungkin ICBP, atau yang naik mungkin SMGR, atau WIM, atau Lever. Nah, sekarang ada Telkom. Jadi kita Telkom daily-nya sudah extreme fear ya. Jadi tadi di rekom dia ada bertanda dia mau end of bearishness. Nah, sekarang ada Telkom. Kita mencari saham yang confluent. Walaupun confluent-nya negatif ya, extreme fear. Kita cek dengan SCRW Extreme. Kita lihat weekly-nya. Apa saja? Apakah ada Telkom di situ? BBCA, BBRI, BRIS. Jadi kalau Bapak Ibu buy on weakness BBCA, BBRI, dan BRIS, pakai monthly ya. Chart monthly, karena weekly-nya sudah ekstrim. Jadi panjang ini Bapak Ibu. Kalau BBRI, tunggu sampai 2.500 sampai 2.000. Kalau ada waktu, saya doakan ada waktu untuk membuat analisa BBRI, karena saya sudah punya plan BBRI. Lalu, FIR, SMRA, KLBF, nah ini main weekly lama nih Bapak Ibu kalau weekly. Oke, sekarang kita sudah ketemu ya, ada Telkom, dia extreme fear di daily, dan di weekly-nya tidak muncul. Oke, kita mulai analisa ya. Kita cek dengan Speedo TLKM. Kita cek. Nah, dari sini kita punya data tanggal 24 April. Telkom ini sudah ekstrim fear-nya. Terlalu fear. Oke. Terlalu fear, dia akan memancing demand untuk masuk. Apakah nanti akan masuk? Belum saat ini. Harus dipantau apakah mungkin dia main di weekly, tapi tidak apa-apa. Dia sudah ada indikasi bahwa terlalu fear, terlalu takut ya. Nanti kalau udah give up orang biasanya mulai masuk demand dan situlah kita juga mulai ikut. Oke? Nah, jadi kita kontrarian, cuman kita tidak akan masuk kalau tidak kelihatan demand zone-nya, itu tadi SOP-nya. Kita lihat weekly-nya. Jadi kalau mau beli saham itu memang harus riset dan analisa menyeluruh Bapak Ibu. Karena ini terkait duit ya. Lalu kita lihat weekly-nya. Speedo TLKM. Dia masih fear. Jadi
kalau dia fair weekly-nya, misal dalam seminggu ini dia supply masuk terus masuk, mau pindah ke extreme fair, maka di daily-nya akan extreme fair terus. Karena supaya menarik weekly dari speedometer ini jatuh ke ekstrim. Ya, jadi nanti kalau dia masih terus extreme fair karena berarti mainnya di weekly. Kalau main di weekly lama itu. Oke? Nanti dia bisa aja daily extreme fair naik dulu daily-nya menjadi fair, balik lagi extreme fair daily supaya supply-nya masuk mendorong dari Telkom yang berada di zona fair masuk ke ekstrim. Kalau dia masuk ke ekstrim weekly-nya, kita lihat chart-nya di monthly. Time frame lebih besar ya. Sekarang kita cek dulu sekilasnya ya. Rotasi saham nggak usah lah ya Bapak Ibu biar cepat ini. Kita VPA, monthly, TLKM, kita lihat dulu struktur besarnya. Oke, jadi struktur besar Wyckoff-nya ini memang sudah di ujung ya Bapak Ibu ya. Ini marking up, ini dia distribusi, ini marking down. Bayangkan mainnya di monthly. Oke, tetapi di antara struktur besar monthly kita bisa main struktur kecil nanti. Marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Ya, naik-naik begitu nanti ya. Nanti ini mungkin ada pullback sedikit untuk nggak tahu jatuh. Kalau kita lihat ini agak berat ya. Agak berat. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Dari monthly ya. Kalau monthly chart bulanan ini tidak ada lawan Bapak Ibu. Tidak bisa dilawan oleh retail yang trading pakai 5 menit, nggak bisa. Pasti ini pemain besar dan arahnya jelas karena chartnya monthly. Oke, kita turun ke VBP, VPA, weekly, TLKM. Jadi nanti jangan agresif. Oke, jadi dia memang marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Oke. Ya, jadi dia sedang berjalan high, low, low high, low low, low high, lower low, akan naik low high, lower low. Oke, jadi kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mungkin TP di sini, mungkin TP di sini, mungkin TP di sini. Kita nggak tahu ya. Kita harus cari di mana stop loss-nya. Candle-nya apa weekly-nya? Candle-nya adalah effort to fall, bearish sign. Sinyal ini adalah bearish sign, validasi terhadap candle merah. Volumenya valid nggak? Nah, bagi Bapak Ibu yang mazhabnya misalnya mazhab trading melihat planet Jupiter, planet Mars, lalu melihat posisi bulan, baru trading, mungkin agak berbeda. Kalau saya tradingnya lihat price, mazhabnya namanya volume price analysis. Lihat price, lihat volume, ya udah kita trading. Nah, volumenya valid. Oke, jadi benar-benar ini ekstrim kalau di weekly-nya dia baru break. Kita lihat, ini ada rejection sedikit. Apakah ini perlawanan karena ada demand? Nah, ini ada rejection sedikit nih. Oke, jadi kalau rejection sedikit, nah dia akan jatuh satu candle. Nah, kita siap-siap nih kalau jatuh satu candle kita buy di mana? Bottomnya. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP, Weekly TLKM. Apakah sinyalnya tadi end of bearishness sudah bisa di daily-nya? Iya, Bapak Ibu. Ya, jadi dia high, low, low high, low low, low high. Kemarin kita udah belajar ya struktur itu. Nah, dia turun ke bawah ada rejection. Kenapa ada rejection ini? Karena kita ada demand zone di sini. Ini yang menahan dia naik ya, karena ada demand zone. Ini kita sebut dengan demand zone, namanya POC, point of control. Jadi ada point of control. Oke, jadi point of control ini kita gunakan untuk entry. Oke, lalu di mana pasang stop loss-nya? Kalau agresif ya tentu langsung di bawah point of control ini. Tapi kalau saya tidak, saya mencari swing low. Mungkin swing low-nya low, high, high, low. Saya ambil low ini. Saya pasang stop loss di bawahnya. Oke, jadi nanti entry-nya adalah dari mulai low-nya 2750. Ya, dapat nggak dapat, terserah ya Bapak Ibu. Pasang aja trading plan-nya kan. Saya akan piramida sampai di bawah swing ini. Oke, jadi itu strateginya. Kenapa? Di sini ada demand zone. Pak,
bener Pak, di sini ada demand zone. Kalau tidak ada demand zone nggak akan naik. Jadi ini ada demand zone di sini, mulainya dari sini nih sebenarnya, tapi yang point of controlnya di bawah. Ya kalau dia masih menekan, ya kita buy di sebelah sini. Jelas ya strategi buy-nya. Kalau dia namanya kita berharap dia bottom, tapi kalau dia ternyata jebol mencari di bawah yang harga 2000 di harga 2000, maka kita exit. Ini ada stop loss, biarkan baru kita buy back di bawah ini. Yang di zona ini, demand ini kita akan buy back nanti di harga 2000 kalau nggak salah. Jelas ya Bapak Ibu, strateginya adalah kalau dia mulai 2750 turun terus sampai bawah ini, maka kita akan buy. Begitu, kita melihat ada demand zone di situ ya. Kita lihat dengan VPA, TLKM, analisa dulu. Ya, sudah ada sinyal namanya, ini sinyalnya disebut dengan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti ada rezeki ikut volume price analysis ya. Ini kita namanya sinyalnya adalah stopping volume. Ya, ini adalah turun ke bawah. Ini mungkin menjadi selling climax. Mudah-mudahan auto reaction. Jadi target kita jualnya yang rasional adalah ini saja. 3.200 atau ini ya. Ya, kita lihat kalau nanti reward risk ratio 300-nya masuk, kita mungkin di sini jual 25%, ini jual 50%, ini jual 100%. Oke. Jadi kita akan beli mulai di bawah ini sampai nanti kita hitung ya. Jadi kita mulai beli dari 2750 ya, dapat nggak dapat ya kita pasang aja plan-nya ya Bapak Ibu. Bisa jadi nggak dapat, kena pelit ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga plan. Kalau dia turun lagi ke bawah, maka kita buy on weakness. Ya, ingat, mulai entry 2750, bisa jadi nggak dapat, ya tidak apa-apa. Namanya juga buy on weakness. Oke. Kenapa Pak tidak langsung di bawah sini? Bisa, ini kenapa dia naik ke atas? Karena sini ada demand ya, dia melawan, namanya rejection. Oke. Mulai dari 2800 juga boleh ya. Jadi terserah. Nanti kita buat tutorial trading plan-nya saja. Saya agak konservatif aja. Karena masalahnya apa? Di Telkom ini dia Sankey diagramnya belum ada. SKF, TLKM. Dia tidak ada Sankey diagram. Ya, jadi dia belum keluar laporan keuangannya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau videonya lama. Karena hari Minggu saya punya banyak waktu sekaligus untuk pembelajaran untuk Bapak dan Ibu. Lalu sentimen, kita lihat sentimen TLKM. Dia juga dapat sentimen negatif. Kalaupun dia sedang diborong ya, tapi nggak tahu nih bener nih borongnya siapa nih. Bank New York kayaknya salah. Oke, sentimennya tanggal 24, rekomendasinya Telkom. Lalu di sini ada ini nih, Bank New York Mellon, borong Telkom. Tetapi kalau kita baca, Telkom ini dapat apa namanya sentilan dari presiden masalah laporan keuangan, sentimen negatif itu masalahnya. Ya, jadi netral sih kalau kita lihat ini sentimennya netral. Jadi kalau lihat keseluruhannya memang sentimennya bullish nih, bagus. Jadi Bapak Ibu bebas nanti mau trading mau mulai dari 2750 atau 2800 bebas ya. Saya bikin contoh aja 2750. Kalau Bapak Ibu mau beli satu lot mulai 2800 juga boleh. Sekarang kita pindah ke trading view. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan menghitung lagi detailnya ya. Trading view. Kalau Bapak Ibu punya trading view untuk membuat trading plan, Bapak Ibu bisa gunakan untuk visualnya, atau Bapak Ibu punya stock bid atau pakai investing, bebas lah. Sekarang saya buka pakai investing saja supaya siapa tahu Bapak Ibu tidak punya trading view, pakai yang gratis aja. Kita pakai investing. Investing.com, di sini ketik TLKM. Tapi kalau Bapak Ibu punya trading view seperti punya dari brokernya, Stockbit juga bisa ya. Ini klik Telkom. Karena saya punya waktu nggak apa-apa lah ya. Ini chart. Ketika chart, kalau terlalu cepat saya videonya, Bapak Ibu stop dulu. Nah, ini kita punya trading charting untuk Telkom. Pertama, Bapak Ibu ganti dia menjadi candlestick. Lalu di sini ada kolom, Bapak Ibu cari Doncian channel.
Dia otomatis biasanya 20 hari diperbesar aja. Di sini ganti Telkom ya. Di sini daily kan. Oke, tadi kita mau lihat chart weekly-nya dulu untuk melihat. Oke. Di sini adalah chart weekly. Kita mencari dimensionnya di mana. Nah, ini ada swing low nih Bapak Ibu ya. Swing low. Kita sekarang mencari stop loss-nya di mana. Kalau nggak kelihatan stop loss-nya jangan masuk. Oke. Di sini ada low-nya adalah 2650. Ini ada garis di sini nih. Di sini Bapak Ibu ada namanya low ya. Nah, itu coba dilihat, kita arahkan mouse-nya. Nah, berarti 2560 ini ya kita perbesar, ganti warna merah, perbesar garisnya, tebalin warna merah, dia di 2560. Oke ya. Jadi stop loss kita di mana? Nah, low-nya 2650, kita kurangi 2 tick. Kita tik 2650, kalau 2 tick berarti 10 ya, satu tick di sini 2540. Oke. Stop loss kelihatan di situ. Order paling bawah kita pakai yang 2660 ini. Ya, 256. Itu order paling bawah nanti. Ya. Order paling bawah kita pakai warna hijau lah untuk buy on weakness-nya. Oke, stop loss 280, order paling bawah 2600, order paling atas buy-nya. Buy-nya pas di swing low ini adalah 2750. Oke, cara belinya bagaimana? Kita pakai piramida. Di sini bisa gambar piramida nggak ya? Triangle. Warnanya hijau. Oke. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya maksudnya. Bahwa kita akan membeli saham mulai 2750 sampai paling bawah ini dengan money management bentuk piramida. Kalau dia turun lagi ke bawah, bisa. Pak, saya mau beli di 2800, boleh naikkan. 2780. Boleh. Kalau dia turun kena 2800, beli, di sini beli, di sini beli, di sini beli, bebas ya. Ya. Jadi ini kita atur mulai 2780 beli sampai 2560. Iya, benar 2560 ya. Ini kalau mau dinaikkan 80 juga boleh, bebas. Bebas-bebas aja ya. Nah, 2780, mungkin 2780 beli 2 lot gitu ya. Nah, baru di bawahnya beli kita mungkin level bagi 5 aja. Kita bulatin 2780, 27 berapa? 2700 sampai 2560. Oke. Mudah-mudahan dia turun lagi ke bawah untuk sampai bawah ya. Oke, kenapa di sini ada dimensionnya? Ya, di 2750, di sini beli, di sini beli, di sini beli, di sini beli. Jadi, kita mau beli di mana? Belinya mungkin pasang levelnya, kita beli di sini nanti 2750. Kita beli di sini. Kita beli di sini mungkin. Ya. Dan kita beli paling bawah. Jadi kita beli 1,
2, 3, 4, 5. Mungkin bisa di situ ya. Lot size-nya lebih besar. Atau terserah Bapak Ibu, nanti bisa dibagi otomatis. Intinya kita akan beli 5 aja. Di bawah lot size yang paling besar. Oke ya. Sekarang kita akan membuat trading plan-nya. Yang penting poin yang kita perlu tinggi. TP-nya. Profit taking. Kita akan masukkan ini dulu. Di sini ya. Di situ TP-nya. Sekarang kita buat dulu. Masuk nggak dia? Long. Masukkan di sini. Kasar aja dulu. Baru kita perbaiki. Entry-nya adalah kita bikin 2780. Lalu stop loss-nya adalah berapa stop loss-nya? 2540 ya. Stop loss 2540. Terus profit taking berapa ini? 3660. Ini ya, high-nya 3660. Oke. 3,67%. Oke, jadi reward risk ratio-nya bagus nih Bapak Ibu ya. Dengan strategi seperti ini. Kita buat sekarang ke dalam bot. Sebentar, kita pindah ke botnya dulu. Nah, untuk kepentingan membuatnya, maka saya dampingin dulu ya. Ini adalah trading plan-nya, Bapak Ibu, 3,67. Sebenarnya sudah bagus. Kita antisipasi kalau turun ke bawah ya. Kalau dia turun ke bawah, mudah-mudahan kita dapat diskon yang lebih bagus. Oke, kalau enggak, ya nggak dapat ya Bapak Ibu. Itu saja risikonya. Kalau Bapak Ibu mau naikkan ke 2800 juga nggak apa-apa. Kita mulai trading plan-nya, kita klik supaya kelihatan angkanya. Ini angkanya juga nggak benar nih. Kita buletin dulu 2780. Benar nggak 2780? Benar, entry 2780, stop loss 2540. Price-nya 23660 ya. Stop lever. Kok bergeser dia? 2780 bergeser. Bergeser 35. Ntar ya. Diperbesar. Stop loss-nya 2540. Entry-nya 2780. Stop loss-nya 3660. Oke, udah ya. Ini untuk entry-nya seperti ini. Kalau berubah-berubah sedikit nanti Bapak Ibu bisa edit. Sekarang kita ketik LM. Ya, untuk money management kita pakai single management. Alokasinya berapa ya? Misalnya 10 juta lah. Terserah Bapak Ibu, 1 juta juga boleh. Atau 5 juta aja. 5 juta misalnya ya, tuh 4, 5. Karena kan kita risk off ya. Maksudnya lot size-nya kita perkecil 5 juta. Tuh 2. Alokasi dana untuk entry kali ini adalah 5 juta. Kode sahamnya adalah TLKM. Entry layer 1 adalah 2780.
2780 misalnya. Kenapa 2780? Boleh 2750, boleh 2780, ya terserah saja. 2780 misalnya. Harga stop loss ada di 2540. 2540. Mudah-mudahan nggak salah entry. TP-nya ada di 3660. Nah, kita pakai single entry dulu. Maka kita boleh beli 17 lot kalau Bapak Ibu punya uang 5 juta misalnya ya. Misal. Lalu risk exposure-nya adalah 8%. Ini agak besar nggak? Menurut saya sih nggak terlalu, sudah masuk ya. Reward risk ratio-nya 3,67. Kalau dapat ya Bapak Ibu. Kalau dapat. Kita berharap dia turun ke bawah dapat semua. Lalu ini kalau entry-nya yang atas. Kalau entry-nya yang paling atas ya. Kalau entry-nya cuman di mana? 2780. Sekarang kalau kita mau bikin dia menjadi semuanya dapat sampai bawah. Ini kalau kita satu entry di 2780 sebanyak 5 juta, maka kita reward risk ratio-nya bagus segini ya. Tapi kan kalau dia tertekan lagi ke bawah, kita harus hitung risknya juga. Boleh Bapak Ibu beli semuanya 5 juta di 2780 boleh. Tapi kita akan pakai piramida ya, karena dari prediksi kita masih ada tekanan ya. Masih ada tekanan. Berikutnya kita lihat dengan MM. Kita lihat money manajemennya. Kita sekarang pakai single. Kita mau masukkan 5 juta tadi. Kita mau masukkan sampai stop loss ini Bapak Ibu. Kode sahamnya adalah TLKM. Harga entry layer-nya pertama adalah 2780. Oke. Kalau Bapak Ibu 2750 kan bisa nggak dapat ya. 2780. Terus harga stop loss 2540. Harga TP adalah 3660. Nah, ini kita berdoa supaya Telkom turun. Nah, ini kan doa orang punya cash ini berbeda dengan orang yang nyangkut di Telkom ya. Nah, kita pakai otomatis dulu. Oke. Jadi nanti kita akan masuk entry-nya di 2780 1 lot, 2730 2 lot, 2680 4 lot, 2630 8 lot, 2580 16 lot misalnya, atau di paling bawah tadi 2560 boleh. Ya, ini ganti 2560 boleh, 16 lot. Oke, atau kita bulatinnya ya. Jadi RR rasionya makin lebih besar karena dia averaging ke bawah, kita dapat harga di bawah, lebih diskon. Sekarang kita mau merapikan level entry-nya ini. Supaya ini kan kita nggak mungkin belinya 2732, nggak ada ya, entry level 2732 ini nggak bisa. Dia harus bilangan per 10 kalau di harga des 2000. Nah, ini kita rapikan lagi. Pakai single. Terus alokasi dananya adalah 5 juta misalnya ya. 5 1 2 3 4 5. Terus kode sahamnya TLKM. Entry-nya. Entry level 1-nya tadi dia bilang di 2780. Ini untuk perhitungan awal aja, biarin ikutin saja. Harga stop loss 2540. Harga TP-nya 3660. Oke. Kita akan masukkan manual. Dia harga saham, lotnya, harga saham, lotnya. Jadi kita rapikan yang dari sini. Harga saham pertama adalah 2780. 2780. Oke, boleh beli 31 lot di sini ya. Misalnya, ya bolehlah ikutin aja ini. Bapak Ibu nanti terserah diatur ya. Saya ikutin ini 2780. Resikonya kalau kena 2780 cuma beli satu lot nih. Atau kita nanti beli 30 lot lah ya. Ya, 2780 kita beli mungkin 2 lot. Kan cuma satu lot, sayang aja dapat cuma satu lot. Beli 2 lot.
koma 2 lot. Oke. Koma 2730 beli 4 lot. Jadi koma 2684 2684 2684 ini ya, 2684 kita bulatin jadi 2680 koma berapa lot? Oh, 24. Di sini saya menjadi 8 tidak apa-apa. Terus koma 1 2630 2 4 6 8 24. Ini kan ada 2 4 lebih agresif ya. 2 4 di sini jadi 6 aja. Titik koma, terus di bawah 2680 2636 2636 menjadi 2630 2630 koma berapa lot? 10. Saya bikin 10 lot. Jadi ini sudah 10, ini sudah 20, ganti 8 lah. 8 lot. Kita maunya 30 lot ya. Ini 6 tambah 4, 10. 8 tambah 2, 10. Koma. Titik koma. Lalu 2588. Saya ambilnya dekat-dekat stop loss adalah 2540. 2540 sebanyak 10 lot. Oke, saya pengennya 31 lot aja, 30 lot aja. 2 tambah 4 tambah 6, 12 tambah 8, 20. Nah, udah 30 lot ya. Dah, lalu enter. Nah, totalnya 30 lot, risknya lebih kecil, 5,6. Ya. Lebih besar karena entry di atasnya lebih besar. Ya, nggak apa-apa. Ya, tetap oke, Bapak Ibu. Risk reward ratio 1,68, averagingnya 2633. Di sini averagingnya 26, ya, nggak apa-apa lah ya. Risknya masih oke nih Bapak Ibu, karena kita adjustment. Nanti kalau Bapak Ibu lebih kecil juga bisa turunkan ini ya. Karena dia ini paling bawahnya 10 lot, di sini paling bawahnya 16 lot. Jadi itu membuat averagingnya beda. Jumlah totalnya sama. Kita takut nggak sampai masuk, tapi tetap nih, reward 1:11 ini cukup menarik. Sisanya 0. Terpakai banyak ya? Oh, nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi jumlah lotnya kita ulang ya, Bapak Ibu. /mm single. Karena nggak mungkin kan, alokasinya cuma 5 juta. Oke, kita ulangin lagi. Alokasinya ada 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Cancel. /mm single alokasinya 5 juta. Wah. Enggak. Tuh, wah, enggak. Kode saham adalah TLKM. Entry layer 1 adalah 2780. Enggak mungkin. Karena 2 juta sekian itu, 2780. Lalu stop loss 2540. Profit taking 3660. 3660. Oke, kita pakai manual. Entry levelnya kita bisa pakai. Ini adalah 2780. Ya, sebanyak satu lot. Karena jumlah lotnya kecil ya. Terus 2730
2 lot. Karena begini nih penjelasannya. Alokasinya 5 juta. Oke, terpakai 7,9. Berarti tidak mungkin ya. Kita ikut yang normal saja. 2. Terus koma 2680. 2680 adalah 4. 2680 adalah 1, 2, 4 adalah 4. Terus koma 4, yang salah ya titik komanya. Baru 2630. 2630 adalah kita bikin 6 ya, 1, 2, 4, 6 atau 8 boleh. Terus koma 2540. 2540 kita kasih 10. Ini kita kasih 7. Jadi 10 tambah 20 tambah 4, 24 ya. Coba 24 lot, 24 lot, 30, 20 lot, ini menjadi 6, nggak bisa. Ini menjadi 8. Saya jaga-jaga supaya lot size-nya di bawah ini ya, di bawah 20. 4, 10, 20. Mudah-mudahan bisa nih. Kalau nggak bisa, kita ulang lagi. Oh, berlebihan. Harus di bawah 20 ya. Kelebihan. Ya, harusnya di bawah 20 nih supaya duitnya masuk. Oke. Size mm. Single 5.000 atau ini dinaikkan 10.000 lah. Nggak apa-apa. Selanjut 5 juta ya. 5 juta TLKM. Jadi memang rumit ya. Banyak memang harus dilihat. 2540. Terus salah lagi. Size cancel. Udah mulai agak error ya. Size mm. Single 5 juta tuh warga. Kode saham TLKM. Entry-nya adalah 2780. Stop loss 2540. Lalu 3660 profit taking. Pakai manual. Oke. Manual kita lihat entry-nya tadi. 1270,1 lot. Pasti. 2730, 2730, 2 lot. Titik koma. 3580, 3 lot. Sudah 6 lot ya. Terus bukan 35 nih, 25 ya. 2580, 3 lot. Sudah 6 lot ya. Titik koma. Terus 2630, 2630 ini ya. Yang level ini 2630 sama dengan berapa lot? 6 lot. Jadi sudah 12 lot. Terus 12 lot. Saya ganti ini 5 lah. 5. Terus titik koma terakhir 2540. 2540 sebanyak 7 lot. Misalnya berapa nih? 10, 18 lot. Oke ya. 1, 2 tambah 7, 10 tambah 5 tambah 3, 10. Nah ini di bawah 5 juta. Salah. Salah hitung. 25. Salah hitung ya Bapak Ibu. Iya, kita ulang lagi. Size mm.
salah entry. Nanti kita teliti. Single MM 5 juta ini masalah 2. Nggak apa-apa, memang begini. TLKM entry level 1 2780 harus teliti. 2780 stop loss 2540. Terus profit taking 3660. Oke, manual kita copy paste aja di sinilah. Ya. Nah, kita paste. Ini salahnya di mana? Salahnya adalah harusnya 1270, harusnya dia 2270 menjadi ini. Oke. Jadi tidak ada 1270, harusnya 2270 ya. 227 2780 malah. Ya. Entry-nya salah, 2780. Oke. 2780 benar, 2730 benar, 2580 benar, 2630 benar, 2540. Nah, benar ya. Harusnya ini sudah benar juga. Ya, risknya 2,3, jumlah 18, 4.600, ada sisa 300 lot. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam trading plan-nya. Ya, memang menghitung money management ribet. Jadi orang bilang, Pak Roy ribet. Ya memang nggak apa-apa, maka kita susunnya sebelum menyusun trading plan. Nanti nikmat sekali kalau sudah market buka, kita tidak usah lihat market. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam online trading saya. Saya kebetulan menggunakan Indo Premier. Saya tidak berafiliasi dengan Indo Premier, mohon maaf. Kemarin di kelas saya sudah jelaskan alasannya kenapa. Karena memang dalam konsep nomor 1, konsep pertama dalam trading as a business adalah teknologi. Jadi saya mencari teknologi yang cocok dengan implementasi trading plan saya. Kebetulan di Indo Premier ini ada. Dan ada broker lain yang mungkin ada juga yang sama ya. Oke, langsung saja. Saya tidak perlu jelaskan itu. Yang pasti Bapak Ibu silahkan cari sendiri di broker online-nya bagaimana caranya untuk implementasi ini. Oke, kita akan masuk ke dalam membuat implementasi mengangkat online trading plan kita ke dalam server. Kenapa? Alasannya karena kalau kita kalau dia di dalam server, maka eksekusinya sudah pasti lebih cepat daripada kita yang eksekusi dari rumah, sebab jaringannya sudah ada, servernya eksekusinya dan plan kita sudah ada di server, langsung tereksekusi di sana, tidak ada travel time dari komputer kita menuju server eksekusi. Oke, klik saja di sini ada pilihan iPod ATM. Kalau Bapak Ibu ada kendala di aplikasinya, tanyanya ke CS customer-nya Indo Premier, bukan ke saya ya. Oke, di sini klik aja iPod ATM. Nah, di sini kita akan ada nama iPod ATM list. Nah, ini kemarin kita di kelas workshop kita membuat trading plan untuk Elsa. Elsa ini the best time for buying-nya sebelumnya, tapi sebelum kondisi market jatuh ya. Sebelum hari Jumat, hari Kamis kalau nggak salah. Tapi kita buat juga tutorial trading plan-nya. Sekarang kita membuat untuk Telkom, Bapak Ibu klik di sini New. Kita akan pakai strategi buy on weakness. Oke, untuk buy on weakness, Bapak Ibu di sini kita klik saja, lalu pasang sahamnya TLKM. Ya, maka kita buy on weakness. Tadi berapa sih ya kita beli levelnya? Didekatin ya. 2780 beli 1 lot. 2780 beli 1 lot. Harga 2780. Beli berapa? 1 lot. Sudah, begitu saja. Karena kita trading plan ini itu, maka saya pasang sampai akhir 27 1 bulan ya. Kemarin kenapa bisa 5 bulan? Ya, kalau dia hari Sabtu bikinnya bisa nih. Ya tergantung lah ya. Kalau servernya tersedianya cuma 1 bulan, ya kita maksimum 1 bulan. Oke, ini untuk entry 1. Kalau dia turun ke 2780, maka kita beli 1 lot. Lalu kita bikin lagi untuk plan buy nomor 2, 2730. Turun 2730. Kita beli. Ya gampang saja nih ya bikin semua. 2 lot. Kalau dia turun lagi ke 2580. Ya tinggal digini-gini kan saja. Beli 3 lot. Kalau dia turun kemana lagi nih? Dia turun ke 2630. Kok salah?
Telkom 25 edit. Yang ketiga adalah oh, salah ini. Salah ini. Salah ini ya, Bapak Ibu. Entry-nya salah. Iya, ini harusnya 2630. 2630. 2630 di sini 2630. Ininya 3. Oke. Enggak apa-apa. Pasti lebih kecil nanti irisnya. Oke. Terus habis 2630, 2580. Tinggal ditukar ya. 2580 5 lot. Terus terakhir 2540. Nah, ini baru logik ya. Beli berapa? 7 lot. Mau 8 lot juga bisa kayaknya. 7 lot aja deh. 7 lot. Mau 8 lot juga boleh ya. Dah, ini. Dah. Oke. Selesai sudah. Kok hilang dia? 80. Ulang. Edit. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri aja biar nggak kelamaan. Sekarang bikin stop loss. Bikin stop loss. Stop loss kita pakai anti stop loss hunter ya. Jadi aktifnya mulai jam 15 lewat 51 atau lewat 20. Pokoknya di pre-closing semalam saya sudah jelaskan. 00 00 sahamnya ada TLKM. Stop lossnya tadi di mana? Stop lossnya ada di 2540. Oh, salah juga nih. Ya nggak apa-apa, 2540 kurang 2 tik. Berarti salah juga hitungannya. Ini berarti edit 2560. Dia harusnya 2560 nih, ya. Oke, stop lossnya di 2540. Kacau hitungan MM-nya. Nggak apa-apa lah. Kita TLKM stop loss kalau 2540. Di mana 2540? Bapak Ibu cek di sini nih. 2540 ya, baru saya ingat. 2540. Jika dia cek mulai jam 15 lewat 51 lewat 20 detik sampai jam 16.00.00, maka kita siapkan trading plan-nya selama 1 bulan. Kalau maka kita akan pasang stop loss. Ya, dia best bid ya. Hajar kiri langsung. Berapapun situ peluang karena waktunya sempit, kita akan jual sebanyak 25%. Oke. Lalu kita lihat mana? Telkom, klik kanan, new copy. Jika 10 detik kemudian dia turun 1 tik, maka kita jual 50%. Ya, ini lapis 3 ya. Baru jika dia new copy, jika 10 detik kemudian dia turun 1 tik, maka kita jual 100%. Oke, ini strategi agak berbeda. Tadi mohon maaf, hitungan kalkulasi money manajemennya salah, tapi yang penting stop lossnya kita konsisten. Oke, sekarang kita profit taking. Profit taking tidak pakai timer karena tidak anti stop loss hunter. Lalu kita lihat TP-nya berapa tadi? 3660. Jika lebih besar dari 3660, maka kita jual 25, langsung aja jual sell 50%. Price-nya hajar kiri ya. Karena
Karena kalau profit taking itu kalau bisa segera kita ngambil duit karena reward rasionya sudah besar. Bid price kita jual 50%, sisanya lihat profit run. Mau 25% juga boleh. Lupa nama sahamnya. Oke, check and recheck, waktunya tidak dibatasin. Telkom lebih kecil dari 3660, set dia selama 1 bulan, sell, jual di harga hajar kiri sejumlah setengahnya, save. Oke. Jadi saya sudah punya besok Telkom strategi. Kalau Telkom ini turun ke 2 mulai buy on weakness-nya ya, mulai sampai 2540. Sampai buy on weakness 2560. Ya, dari 2780 sampai 2560 nanti Bapak Ibu bisa atur buy on weakness-nya bentuknya segitiga, lot size-nya bebas. Ini contoh saja kalau kapitalnya 5 juta dialokasikan untuk membeli saham Telkom. Tadi perhitungannya agak error, Bapak Ibu bisa eksperimen sendiri, tapi filosofinya ada. Jangan terpengaruh dengan angka saya. Biasanya di kelas kita pakai pivot kan, jadi Bapak Ibu bisa gunakan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sharing. Jadi memang sengaja judulnya adalah bukan analisa singkat ini Bapak Ibu. Ini termasuk analisa lengkap untuk saham Telkom. Antisipasi kalau dia buy on weakness, smart kontrarian, kenapa? Kita stop loss-nya lapis 3. Kalau dia jebol, kena stop loss, tunggu dia di angka 2000 Telkom ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.